Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, rekan-rekan sekalian. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Farhan Farezi dengan NPM 240345766. Di sini saya akan menjelaskan terkait heat transfer atau perpindahan kalor. Baik, jadi apa sih perpindahan kalor itu? Jadi teman-teman, perpindahan kalor itu adalah proses berpindahnya energi panas dari suatu benda atau sistem yang bersuhu lebih tinggi ke benda atau sistem yang bersuhu lebih rendah. Nah, perpindahan ini itu terjadi karena adanya perbedaan temperatur. Kalor itu akan terus mengalir sampai tercapainya keseimbangan suhu atau keseimbangan termal. Nah, jenis-jenis dari heat transfer itu ada tiga, yaitu ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Di mana konduksi itu terjadi ketika perpindahan kalor itu melalui zat padat. Seperti contoh ini, ada konduksi dari api yang langsung mengenai permukaan bawah panci, bisa kita bilang. Ya, perpindahan panas itu secara langsung melalui zat padat. Selanjutnya ada konveksi, yaitu adalah perpindahan kalor melalui zat cair ataupun uap atau gas. Ini contohnya adalah ketika kita merebus air. Selanjutnya itu ada radiasi, yaitu adalah perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat cair, gas, ataupun padat seperti konduksi dan juga konveksi. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, jadi bagaimana sih proses perpindahan kalor itu? Jadi suatu benda yang memiliki temperatur yang cukup panas itu memiliki partikel yang bergerak sangat cepat, di mana pergerakan partikel itu disebut juga dengan energi kinetik. Nah, ketika benda yang memiliki panas atau temperatur yang sangat tinggi mengenai suatu benda yang memiliki suhu temperatur yang cukup rendah, partikel-partikel panas, ya partikel-partikel yang ada di benda panas itu kan bergeraknya sangat cepat ya. Ketika didekatkan atau ditempelkan dengan permukaan benda yang memiliki suhu atau temperatur yang cukup rendah, partikel-partikelnya itu akan bertabrakan dan akan menyebarkan panas atau menyebarkan getaran eh, getaran partikel yang bendanya itu tidak panas. Atau dengan bahasa mudanya, bisa kita lihat di gambar ini, yaitu saat suhu naik, partikel itu, benda itu bergetar lebih cepat. Ini bisa kita lihat, itu dikenakan api, partikel-partikel itu akan bergerak lebih cepat. Nah, kalau berpindah, partikel itu tidak ikut berpindah. Nah, jadi partikel satu akan membentur partikel lainnya. Nah, ini adalah sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar semakin cepat, akibatnya suhu semakin tinggi. Jadi gitu teman-teman. Oke. Itu adalah heat transfer. Lalu apa sih penerapan dalam dunia engineering atau dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata heat transfer itu dalam dunia engineering sangat amat fundamental, teman-teman. Karena hampir di setiap sistem dalam engineering itu menggunakan konsep dari heat transfer ini sendiri. Seperti sistem pendingin radiator pada kendaraan kita, terus juga ada PLTU, ada AC di rumah, dan dalam kehidupan sehari-hari kita melakukan setrika baju, ternyata ketika kita setrika baju itu ada proses transfer. Pada sistem pendingin, yaitu mesin pada kendaraan itu didinginkan dengan water cooling. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Terus di PLTU ternyata ada penerapan heat transfer, yaitu adalah ketika air direbus di dalam boiler atau direbus di dalam boiler akan menghasilkan uap, di mana proses antara perebusan air sampai menghasilkan uap itu adalah salah satu contoh heat transfer dengan cara radiasi dan juga dengan cara konveksi menggunakan em, zat gas. Selanjutnya ada AC di rumah, yaitu adalah perpindahan temperatur dari suhu ruangan menjadi suhu dingin menggunakan freon. Terus ada setrika baju, di mana eh, kalor.
uh, sorry, di mana suhu panas dari setrika itu langsung dikenakan ke permukaan baju. Ternyata itu adalah heat transfer dengan menggunakan metode atau cara konduksi, yaitu menggunakan zat padat. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih fokus yaitu ke car cooling system atau heat transfer. Jadi ternyata teman-teman di dalam kendaraan kita itu ada heat transfer, proses heat transfer dalam kendaraan kita, yaitu adalah di car cooling system yang akan saya jelaskan ini. Nah, jadi introduction dulu. Kendaraan kita itu bisa bergerak karena adanya proses pembakaran di dalam silinder dengan piston. Ternyata hasil pembakaran yang terjadi di daerah pembakaran piston itu tidak sepenuhnya berubah menjadi mekanik. Tidak 100% dari energi pembakaran tersebut menjadi energi gerak atau energi mekanik. Akan tetapi, ada sebagian yang menjadi energi panas, ada sebagian yang menjadi reduksi, yang ada yang menjadi pembakaran, sisa pembakaran seperti asap kendaraan dan sisanya itu adalah menjadi energi penggerak. Nah, di sini concern kita itu adalah ketika si proses pembakaran dalam kendaraan ini itu malah menjadi panas yang menyebabkan mesin itu menjadi panas teman-teman sekalian. Nah, di sini ada car cooling system. Yaitu apa sih car cooling system? Car cooling system itu adalah sebuah sistem pada kendaraan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap berada pada suhu kerja optimal sehingga mesin dapat bekerja secara efisien, aman dan tidak mengalami overheating. Ini adalah contoh dari car cooling system di sini saya akan jelaskan komponen-komponen yang ada di dalam car cooling system ini. Nah, komponen car cooling system itu ada apa aja sih? Oke, komponen dari car cooling system itu ada beberapa komponen, yaitu ada water jacket box cylinder, water kepala box cylinder, ada radiator, ada pompa air, ada reservoir atau tangki cadangan, ada termostat, ada selang bypass, ada selang radiator atas, dan ada selang radiator bawah, serta cooling fan. Lalu, apa sih kegunaan atau fungsi dari alat-alat ini? Water jacket box cylinder pertama. Mungkin kalau teman-teman tahu, ini adalah yang bulat-bulat ini, yang ada empat, itu adalah tempat atau rumah dari piston itu bergerak, teman-teman. Ketika piston itu bergerak, itu akan menghasilkan panas, di mana panas tersebut harus kita jaga, jangan sampai mesin itu mengalami overheating. Bagaimana cara kita menjaga agar mesin tidak mengalami overheating, yaitu dengan cara car cooling system. Makanya di samping-samping atau di sisi luar dari lingkaran-lingkaran tempat bergerak piston itu ada sedikit sela-sela atau ada sedikit ruangan itu tempat untuk water cooling itu masuk ke dalam sistem atau silinder-silinder pada mesin kendaraan kita teman-teman. Di sini ada water jacket block cylinder, terus ada water kepala block cylinder yaitu letaknya sama dan di sini ada radiator. Radiator itu adalah suatu alat yang cukup fundamental dalam car cooling system karena di radiator itu adalah tempat penurunan suhu air water atau water cooling di mana di radiator ini water cooling itu akan diturunkan suhunya dengan cara yang akan nanti saya akan bahas di mana radiator ini terdiri dari pipa-pipa radiator dan juga sirip-sirip atau sirip-sirip yang ada di dalam radiator. Lalu di sini ada pompa air, teman-teman. Pompa air ini gunanya apa? Pompa air ini gunanya adalah untuk memompa cooling water yang dimana cooling water ini kan nanti akan dituang di radiator. Nah, dari radiator
pompa air bekerja agar si water cooling ini menyebar ke water jacket block cylinder dan ke water kepala block cylinder. Lalu di sini ada reservoir atau tangki cadangan yang nanti mungkin saya akan bahas. Lalu ada termostat. Apa sih kegunaan termostat itu? Termostat itu sebagai katup tempat di mana ketika water cooling sudah melewati water jacket block cylinder, termostat itu akan membuka ketika si water cooling ini sudah mencapai suhu 90 derajat atau suhu optimal kerjanya si mesin. Termostat akan membuka dan water cooling itu akan melewati termostat dan akan menuju ke radiator. Akan tetapi kalau misalnya water cooling ini masih berada di bawah 90 derajat, termostat tidak akan membuka karena termostat akan bisa dibilang menyuruh water cooling ini untuk berputar terus eh, ke water jacket block cylinder melalui selang bypass. Nah, di sini ada selang radiator atas dan selang radiator bawah, di mana selang radiator bawah ini adalah selang yang menghubungkan antara pompa air, radiator, dan akan menyebarkan water cooling ke water jacket block cylinder dan water kepala block cylinder. Ada selang radiator atas. Dan juga di sini ada cooling fan, yaitu adalah salah satu kegunaannya untuk menurunkan temperatur water cooling dan bekerja sama dengan radiator. Oke, lalu bagaimana sih kinerja dari water cooling ini sehingga si water cooling ini itu sangat berguna untuk mesin sehingga mesin itu tidak mengalami overheating. Bagaimana caranya si water cooling ini menyerap energi panas? Oke, lanjut. How the car cooling system works? Oke, jadi di sini saya izin jelaskan secara detail. Semoga jelas dan mudah dipahami apa yang saya akan jelaskan. Jadi teman-teman sekalian, eh water cooling itu akan dimasukkan ke dalam radiator. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada eh, tem apa tutup radiator berwarna coklat. Di sini eh, cooling water dimasukkan melalui radiator dan akan dipompa menggunakan pompa air ke bagian water jacket dan heat block cylinder. Jadi ketika water cooling itu dimasukkan ke dalam radiator, si pompa air ini pompa air, ini akan dimanfaatkan untuk memompa air radiator yang masuk ke dalam blok silinder atau heat block cylinder di sini teman-teman. Jadi air radiator masuk terus dipompa melalui em, ini ada selang ada tadi apa? Tadi ada selang radiator bawah. Jadi air radiator masuk melalui selang radiator bawah dipompa memasuki blok silinder. Nah, pada saat di water jacket and head block cylinder, cooling water itu akan menerima panas yang dihasilkan dari pembakaran di tepi logam silinder dengan cara konduksi, teman-teman. Kenapa dengan cara konduksi? Karena si cooling water ini langsung menempel eh, langsung menempel dengan si tepi logam silindernya. Gitu. Jadi setelah menyerap, jadi ini adalah yang warna hijau. Ini adalah ilustrasi ketika si air cooling ini, cooling water ini, itu sudah masuk ke dalam water jacket and head block cylinder. Dan di sini pada saat water cooling diilustrasikan di air yang warna hijau, water cooling ini sedang menerima panas dari piston. Nah, setelah menyerap panas dan melewati water block and heat jacket cylinder, water cooling itu akan bergerak menuju termostat. Nah, mana sih termostat? Termostat ini adalah kalau teman-teman bisa lihat, ini ada di bagian yang warna kuning. Nah, panas yang dibawa oleh cooling water merupakan pemindahan panas dengan cara konveksi. Nah, jadi ketika cooling water ini melewati water jacket dan hand block cylinder, kan menerima panas tuh dari tepi silindernya itu dengan cara konduksi karena tepi silinder
itu langsung bertemu dengan cooling water. Dan ketika cooling water ini berjalan, kan cooling water berjalan karena adanya pompa air ya. Nah, ketika si cooling waternya ini berjalan, itu panas yang dihasilkan dari silinder ini akan dibawa oleh si cooling water itu. Makanya pemindahan panas itu dengan cara konveksi. Nah, setelah menyerap panas dan melewati water block and head jacket cylinder, water cooling ini bergerak menuju termostat. Nah, termostat itu ada yang warna kuning ini, teman-teman. Nah, katup termostat berfungsi sebagai katup penutup jalur masuk ke radiator. Termostat belum buka jika cooling water belum mencapai suhu kerja si mesin 90 derajat. Jadi, jika cooling water itu belum mencapai suhu kerja mesin, cooling water itu akan bergerak kembali ke arah water block and head jacket cylinder berulang hingga mencapai suhu kerja mesin. Jadi, ketika air cooling water ini melewati apa namanya water jacket and head block cylinder, ketika dia ingin masuk ke dalam radiator sini, itu si termostat ini akan menutup jika cooling waternya itu masih di bawah suhu 90 derajat atau suhu siap kerja si mesin. Makanya ketika di bawah suhu 90 derajat, cooling water ini akan terus dipaksa untuk bekerja menyerap panas di water jacket and head block cylinder. Ketika sudah mencapai suhu 90 derajat, termostat akan otomatis membuka dan cooling water akan diizinkan masuk ke dalam radiator untuk diturunkan suhunya. Nah, lalu jika water cooling sudah mencapai suhu kerja mesin, katup termostat akan membuka dan water cooling akan mengalir mengarah ke radiator untuk diturunkan suhunya di radiator. Jadi, termostat membuka, cooling water masuk melalui selang radiator atas dan masuki radiator. Nah, di radiator, suhu cooling water itu diturunkan dengan cara konduksi pada saat air melewati pipa dan konveksi dengan menggunakan kipas radiator. Nah, itu adalah mekanisme atau cara kerja dari car cooling system menggunakan water cooling. Lalu, di mana letak heat transfer pada sistem car cooling system ini? Ternyata, teman-teman, em, heat transfer itu terjadi atau perpindahan color di itu terjadi di car cooling system pada saat di radiator dan juga pada saat di water jacket dan juga heat jacket cylinder. Oke, mungkin sini saya akan jelaskan sedikit. Jadi pada radiator ketika water coolant yang bersuhu tinggi masuk ke dalam radiator dari mesin, panas dari coolant itu berpindah ke dinding pipa radiator melalui proses konduksi pastinya. Karena terjadi kontak langsung antara fluida panas dengan logam pipa radiator. Pada tahap ini, energi panas berpindah akibat tumbukan partikel coolant dengan partikel logam pipa. Jadi ilustrasi singkatnya gini teman-teman. Tadi kan di proses ini ketika sudah mencapai di atas 90 derajat, water cooling ini kan akan memasuki radiator ya, menggunakan selang radiator atas. Nah, ketika memasuki selang radiator atas dan memasuki radiator, disinilah proses heat transfer itu terjadi, di mana air yang atau water yang bersuhu tinggi akan memasuki radiator, dan di radiator di sini panas dari coolant itu berpindah ke dinding pipa radiator melalui proses konduksi. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat, panah-panah yang berada yang mengarah ke bawah itu adalah ilustrasi ketika si water cooling yang memiliki suhu yang tinggi ini melewati pipa-pipa radiator. Selanjutnya, partikel ini setelah panas diterima oleh pipa radiator, energi panas itu kemudian menyebar ke seluruh bagian radiator. Nah, termasuk ke sirip-sirip radiator, juga melalui konduksi. Nah, sirip radiator ini memiliki luas permukaan yang besar, berfungsi untuk mempercepat penyebaran panas sehingga pelepasan kalori itu menjadi lebih efektif. Atau lebih gampangnya adalah
lebih gampang untuk melepas kalor gitu atau menurunkan kalor melalui sirip-sirip ini. Apa sih sirip-sirip pada radiator atau sirip itu bisa disebut juga dengan fan. Apa sih fan atau sirip pada radiator? Sirip atau fan pada radiator itu adalah ini teman-teman. Nah, ini fan ada dua jenis, yaitu ada yang seperti ini, flat fan type, dan juga ada corrugate fan type. Nah, di sini ada kalau teman-teman lihat ini ada kayak kayak pipa, yaitu ada tempat si water cooling yang panas itu masuk. Tuh. Nah, selanjutnya panas yang telah mencapai sirip radiator akan dilepaskan ke udara sekitar melalui proses konveksi. Nah, proses konveksi ini udara yang mengalir melewati radiator dengan menggunakan kipas yang ada di radiator. Baik karena hembusan angin, eh, baik karena hembusan kipas radiator maupun karena laju kendaraan. Menyerap panas dari sirip radiator dan membawanya keluar dari sistem. Lalu ada selain konduksi dan konveksi, di sini ada proses radiasi juga terjadi meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, di mana radiator yang bersuhu tinggi dibandingkan lingkungan akan memancarkan energi panas ke sekitarnya. Oke. Selanjutnya, itu adalah di water jacket block and head cylinder, di mana pembakaran pembakaran bahan bakar pada silinder ini menyebabkan suhu dinding silinder dan head silinder meningkat secara signifikan, teman-teman. Panas dari dinding logam ini kemudian berpindah ke coolant yang mengalir di dalam water jacket melalui proses konduksi. Karena terjadi kontak langsung antara permukaan logam mesin yang panas dengan fluida pendingin. Nah, jadi setelah menerima panas melalui konduksi, perpindahan kalor selanjutnya di dalam water jacket berlangsung melalui konveksi secara paksa, yaitu coolant yang telah menjadi panas. Nah, coolant yang telah menjadi panas akan bergerak dan mengalir karena adanya dorongan water pump. Aliran ini membawa energi panas menjauhi permukaan dinding silinder dan head silinder, kemudian menggantikannya dengan coolant yang bersuhu lebih rendah. Nah, proses konveksi ini memastikan panas terus diambil secara merata dari seluruh permukaan mesin. Jadi, bisa dengan kata gampangnya itu adalah water cooling ini memasuki water jacket yang ada di sekitar sela-sela dari rumah piston ini. Ada proses konduksi yang terjadi, yaitu ketika water cooling ini itu langsung menempel ke dinding piston. Ini ada proses konduksi. Kenapa proses konduksi? Karena water cooling ini langsung bertempelan atau langsung menempel dengan si dinding rumah dari piston tersebut. Dan selanjutnya itu ada perpindahan kalor secara paksa. Kenapa bisa dibilang secara paksa? Karena kolon yang telah menjadi panas itu akan bergerak dan mengalir karena dorongan water pump yang ada di radiator, teman-teman. Jadi, setelah menerima panas dari mesin, si water cooling ini akan berubah menjadi panas. Itu dengan proses konduksi. Setelah si water cooling ini panas, itu akan dibawa akan dibawa dengan proses konveksi secara paksa karena si air cooling ini atau water cooling ini dipaksa untuk terus bersirkulasi karena akan digantikan dengan water cooling yang suhunya masih rendah. Jadi akan memastikan si water cooling ini itu adalah untuk panas terus diambil secara merata dari seluruh permukaan mesin, teman-teman. Oke. Oke, thank you teman-teman sekalian sudah menyaksikan. Jadi kesimpulannya adalah panas itu berasal dari pembakaran mesin, di mana pembakaran mesin ini yang harapannya adalah 100% untuk menjadi energi mekanik, ternyata malah ada yang menjadi energi panas untuk mesinnya sendiri, ada yang menjadi asap kendaraan, ada yang menjadi
asap kendaraan atau residu, ada yang menjadi gerak mekanik. Nah, apa sih solusi dari kata agar si mesin ini itu tidak terjadi overheat? Itu dengan cara penerapan heat transfer atau perpindahan kalor. Itu dengan cara water cooling. Di mana water cooling ini bekerja untuk menyerap panas yang dihasilkan oleh mesin sehingga mesin tidak akan mengalami overheating. Lalu, kemana energi panas yang telah dibawa oleh water cooling? Panas yang telah dibawa oleh water cooling itu akan diturunkan temperaturnya melalui proses radiator, melalui proses konduksi, konveksi, dan juga radiasi di dalam radiator dan menggunakan kipas yang ada di dalam radiator. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.